السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran yang ke-135 dan yang sebelumnya, yaitu berbicara tentang sifat-sifat para muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat ini berbicara tentang orang-orang atau para sahabat dalam kisah perang Uhud. Kemudian Allah menjanjikan kemenangan dan pertolongan bagi orang yang takwa. Kemudian Allah berbicara tentang sifat-sifat orang yang takwa. Setelah itu nanti ayat berikutnya akan kembali berbicara tentang Uhud. Maka di sini masih berbicara tentang ketakwaan. Tsumma dzakara i'tidaruhum li rabbihim min jinayatihim wa dunubihim. Kemudian digambarkan para muttaqin bagaimana mereka meminta udzur, meminta maaf, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya. Yang menunjukkan bahwa muttaqin bukan ma'sumin. Orang-orang yang takwa bukan orang-orang yang maksum. Bukan orang-orang yang tidak pernah punya salah. Tetapi mereka adalah orang-orang yang merupakan manusia, artinya memiliki sifat kemanusiaan, kadang alpa, kadang salah, kadang lupa. Tetapi mereka memiliki ciri khas. Kalau mereka terjerumus dalam dosa, segera bertaubat, tidak tunggu lama, segera meminta udzur kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah. Maka Allah lanjutkan pembicaraannya tentang para muttaqin. Siapa mereka? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Yaitu orang-orang yang kalau melakukan fahisyah, dosa, kejelekan, kemaksiatan, aw zalamu anfusahum,
atau mendolimi dirinya sendiri, berbuat kejelekan terhadap dirinya, maka mereka segera ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, fastaghfaru lidunubihim, mereka pun meminta ampun atas dosa-dosa mereka. Wa man yaghfirud dunuba illallah, dan siapa yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak bersikap israr atas apa yang mereka perbuat. Israr artinya terus menerus dalam dosa. Para muttaqin tidak israr. Mereka mungkin berbuat salah, mereka mungkin berbuat satu dosa, atau mungkin menzalimi dirinya sendiri, tetapi segera minta ampun kepada Allah. Walam yusirru, dan tidak israr ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Maka dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala di dalam tafsirnya yang ringkas ini, Taisir Al-Karim Ar-Rahman, qala ay sudira minhum a'malun sayyi'atun kabiratun aw maduna dzalik. Artinya ketika mereka atau ketika sudira muncul dari mereka amalan-amalan jelek yang besar ataupun yang kecil atau yang di bawah itu, badaru ila taubah, mereka segera bertaubat. Wal istighfar, segera minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakaru rabbahum, segera ingat Rabb mereka. Wa ma tu'adu bihi, segera ingat apa yang telah diancamkan atasnya para ahli maksiat, al-'asin. Wa wu'ida bihi al-muttaqin, dan apa yang dijanjikan untuk orang-orang yang takwa. Ingat Allah, ingat janji-janji Allah untuk orang yang takwa, dan ingat ancaman-ancaman Allah atas orang yang bermaksiat. Itu mana ingat Allah. Ingat janji-janjinya pada orang yang takwa. Kenapa saya tidak bertakwa? Kenapa saya berbuat dosa? Ingat ancaman-ancaman Allah. Aku berbuat satu dosa yang terancam dengan ancaman azab. Maka segera ingat dan kemudian bertaubat. Fasa'aluhu al-maghfirah lidunubihim, maka mereka pun meminta ampunan atas dosa-dosa mereka. Was-sitr li'uyubihim, dan meminta as-sitra li'uyubihim, agar aib-aibnya tertutupi. Allahumma astur uyubana waghfir dunubana, ya Allah tutupilah aib-aib kami dan ampunilah dosa-dosa kami. Ma'a iqla'ihim anha, dengan iqla'. Iqla' artinya menghentikan perbuatannya, lepas dari perbuatannya. Walaupun iqla' maknanya mencabut, yakni lepas dari dosa-dosanya, segera berhenti dan bertaubat. Wa nadmahum 'alaiha, dan juga memiliki nadam, penyesalan-penyesalan. Falihadza qala, oleh karena itu Allah berfirman, walam yusirru ala ma fa'alu, mereka tidak israr atas apa yang mereka perbuat dalam keadaan mereka tahu itu dosa, dalam keadaan mereka tahu itu maksiat. Enggak mungkin seorang yang bertakwa terus menerus dalam dosa. Pasti segera ingat Allah, takut dan bertaubat. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim, mereka itulah yang akan mendapatkan pahala dan ampunan dari Rabb mereka. Ulaika adalah isyarat kepada mereka-mereka al-mausufun, yang telah disifati dengan sifat-sifat tadi pada ayat-ayat sebelumnya, yaitu para muttaqin. Apa janjinya
Allah janjikan pada mereka jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannat tajri min tahtiha al-anhar. Dijanjikan pahala, dijanjikan ampunan, yani tuzil anhum kulla mahdzur. Dihilangkan dari mereka segala apa yang dihindari, yani kejelekan-kejelekan azab. Wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar, dan dijanjikan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Fiha minan na'imil muqim, yang padanya ada kenikmatan-kenikmatan yang kekal abadi. Wal bahjah was surur, ada keceriaan, ada kebahagiaan, ada baha. Al baha juga maknanya adalah kecerahan wajah. Wal khairi was surur, dan kebaikan-kebaikan, kesenangan, kebahagiaan. Wal qusur wal manazilil aniqatil aliyat, dan juga istana-istana, bangunan-bangunan yang istimewa dalam jannah. Al manazil aniqatul aliyat, tempat tinggal yang tinggi dan indah. Wal asjar al musmirah al bahiyah, pohon-pohon yang berbuah yang sangat menakjubkan. Wal anharul jariyat fi tilkal masakin at-thayyibat, dan sungai-sungai yang mengalir di tempat-tempat yang baik tersebut di dalam surga. Khalidina fiha, kekal di dalamnya selama-lamanya. La yahuluna anha, tidak lagi mereka akan terpisah daripadanya. Kalau sudah masuk jannah, nggak akan keluar lagi. Kalau sudah masuk neraka, bisa keluar lagi? Naam. Kalau masih punya iman, masih mungkin keluar lagi dari neraka. Setelah sekian lama, setelah diadab seluruh dosa-dosanya. Kalau dia masih punya iman, maka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan sebab syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dalam perkara ini jangan dikiaskan antara surga dengan neraka. Kaum Mu'tazilah sesat karena mengkiaskan surga dengan neraka, mengkiaskan neraka dengan surga. Sebagaimana orang yang masuk surga nggak akan keluar lagi, demikian pula yang masuk neraka nggak akan keluar lagi. Khalidina fiha abada. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, tidak sama. Jannah daru rahmah, tempat rahmat dari Allah Taala. Maka yang sudah masuk nggak akan keluar lagi. Tetapi neraka azab Allah Subhanahu wa taala. Perbandingannya antara rahmat dengan azab bagaimana? Rahmati, kata Allah Taala dalam hadis qudsi, sabaqat ghadabi. Rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Sehingga orang yang sudah masuk dalam kemurkaan Allah, dalam azab, kalau dia masih punya iman, suatu saat Allah akan maafkan dia dan masukkan dalam jannah. Dengan atau tanpa syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yani kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmatuhu sabaqat ghadabah. Rahmat Allah mengalahkan kemurkaannya. Tapi kembali kepada kitab. Sehingga yang namanya jannah tidak seperti neraka. Siapa yang masuk di dalamnya kekal selama-lamanya. Khalidina fiha, la yahuluna anha, enggak akan terpisahkan lagi selama-lamanya. Wa la yabghuna biha badala, dan mereka enggak akan mengharapkan pengganti. Pengen yang lain gitu, enggak mungkin. Wa la yughayyir ma hum fihi minan na'im, dan enggak akan dirubah. Kenikmatan yang sudah dipersiapkan tadi enggak akan berubah dan enggak akan dirubah, dan mereka tidak ingin dirubah. Sudah puncaknya kesenangan dan kebahagiaan. Wa ni'ma ajrul amilin, dan itu sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal saleh. Yani amilu lillahi qalilan
wa ujiru katsiran. Masya Allah, beramal untuk Allah sedikit, tetapi mendapatkan pahala. Fa'inda as-sabahi yahmadul qawmus sari, atau as-sara. Inda as-sabahi yahmadul qawmus sara. Maka pada pagi harinya kaum tersebut akan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Wa indal jaza yajidil amil ajrahu kamilan muwaffira. Maka ketika hari pembalasan, orang yang beramal dengan amalan saleh akan mendapatkan pahala yang sempurna, muwaffiran, dengan banyak dan berlipat-lipat kali. وهذه الآيات الكريمات من أدلة أهل السنة والجماعة على أن الأعمال تدخل في الإيمان. Ayat-ayat ini merupakan dalil bagi ahli sunnah wal jamaah untuk membuktikan bahwa yang namanya amalan termasuk dalam iman. Karena ahli sunnah wal jamaah berkeyakinan al-iman qaulun wa amalun wa i'tiqad. Ucapan, perbuatan dan keyakinan, semuanya dinamakan iman. Berbeda dengan berbagai macam kelompok sesat, sebagian mereka menyatakan cukup i'tiqad saja, seperti aliran Murji'ah yang paling ekstrim, menyatakan cukup dengan keyakinan saja. Yang hari ini yang mirip dengan itu adalah salah satu aliran kejawen yang menyatakan cukup dengan eling. Yang penting ingat Tuhan di dalam hati. Cukup. Amalan gak penting. Ikrar juga gak penting. Fahadha kufrun barakallahu fikum. Yang kedua, ada yang menyatakan bahwasanya yang namanya iman hanya ikrar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka dia mukmin walaupun tidak yakin. Maka kata para ulama, Murji'ah jenis ini menganggap para munafik sama dengan para sahabat. Karena ikrarnya sama. Yang berbeda hatinya. Ahlus sunnah tidak demikian. Bahwa mereka yang tidak memiliki keyakinan dalam hatinya tentang tauhid wasyahadah, maka dia bukan mukmin dan tidak beriman. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kaum muslimin ahli sunnah wal jamaah dan para ulamanya, para pakar-pakarnya, para tokoh ahlul hadis menyatakan bahwa iman harus terdiri dari keyakinan dalam hati, diikrarkan di lidah dan dibuktikan dengan pengamalan-pengamalan. Dibuktikan dengan amal perbuatan. Itu namanya iman. Apa dalilnya? Dalilnya sekian banyak ayat dan hadis, diantaranya ayat ini. Dalilun bagi ahli sunnah wal jamaah yang menyatakan bahwa amalan-amalan tadkhul fil iman, khilafan lil murji'ah, berbeda dengan murji'ah. Wajhud dilalah, sisi pendalilannya, innama yatimmu bidzikril ayah. Sisi pendalilannya adalah dengan melihat kelengkapan ayatnya. Allati fi suratil Hadid, yang ada di suratil Hadid dan yang semirip dengan suratul Hadid tadi dari ayat-ayat lain. Wa hiya qauluhu ta'ala, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samai wal ard arduha ka'ardi as-samai wal ardi uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi. Dalam ayat ini juga ada sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Baik, ikhwan fillah, azakumullah, masih bertanya-tanya mana
yang menunjukkan dalilnya. Falam yadhkur fiha illa lafdul iman bihi wa birusulih. Disebutkan di sana amanu billahi wa rusulih. Tidak disebut kecuali iman kepada Allah dan Rasulnya. Iman secara lughatan artinya percaya. Tetapi dalam ayat di dalam surat ini disebutkan uiddat lil muttaqin, dipersiapkan untuk orang yang bertakwa. Berarti yang dalam surat Al-Hadid mengatakan untuk orang beriman, maksudnya orang bertakwa. Berarti bagaimana orang beriman? Orang beriman itu orang yang memiliki ketakwaan. Orang yang memiliki ketakwaan adalah yang digambarkan dalam ayat-ayat ini tadi, yang sudah kita bahas berapa pertemuan tentang sifat-sifat para muttaqin. Apakah hanya keyakinan saja? Tidak. Apakah hanya ikrar saja? Tidak. Disebutkan berbagai macam pengamalan-pengamalan. Padahal yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang yang beriman. Itu sisi pendalilannya. Tsumma wassafa al-muttaqina bihadhihi al-a'mal. Allah gambarkan orang-orang muttaqin dengan amalan-amalan yang sudah kita bahas. Al-maliyah wal badaniyah. Apakah amalan dengan harta, sedekah, zakat dan sejenisnya? Wal badaniyah, ibadah. Fadalla ala anna haula'il muttaqin al-mawsufin bihadhihi sifat hum ulaikal mu'minun. Maka jelaslah menunjukkan mereka al-muttaqin, orang-orang yang takwa yang digambarkan dalam ayat-ayat ini dengan sifat-sifat tersebut, merekalah orang-orang beriman yang ada dalam surat Al-Hadid. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih. Yang dipersiapkan untuk orang beriman pada Allah dan Rasulnya. Kalimat amanu memang lughatan adalah percaya. Maknanya secara bahasa percaya. Orang yang percaya pada Allah dan Rasulnya. Sehingga mereka-mereka yang melihatnya dari sisi lughah saja berkata cukup percaya. Yang penting kan percaya dalam hati. Walaupun tidak beramal, walaupun tidak berikrar, walaupun tidak dia berupaya dengan ibadah-ibadah. Dan itu kesalahan besar. Karena makna-makna kalimat dalam Quran dan Sunnah memiliki dua sisi. Makna lughawi dan makna syar'i. Maka apakah cukup hanya dengan bahasa Arab menafsirkan Quran? Tidak cukup. Tidak cukup. Kalau hanya dengan bahasa Arab, mereka akan sesat. Seperti kelompok pengingkar sunnah yang berkata kami cukup dengan Quran. Kemudian mulai menafsirkan Al-Quran dengan terjemahan bahasa Arab, dengan kamus bahasa Arab. Maknanya apa, maknanya apa. Akhirnya mereka membaca salat yusalli. Salat yusalli artinya berdoa. Salat itu doa. Gak perlu kamu sujud nyembah tembok. Gak perlu. Yang penting doa. Saya salatnya lebih banyak dari kalian. Ada. Kufur. Karena apa? Menerjemahkan hanya dengan bahasa Arab saja. Yang di Pekalongannya, di Batang sana ada ingkar sunnah yang mentertawakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa ini? Apakah Quran itu bahasa Arab? Kata dia, fa ummuhu hawiyah. Berarti emboke hawiyah. Astagfirullah, kufur. Ummuhu ibunya. Hawiyah, ibunya adalah hawiyah. Ada jahil. Bodoh yang sangat. Bodoh kuadrat. Orang kalau bodoh, tanya sama orang pintar. Tapi kalau bodoh merasa pintar, dia bodoh 2 kali lipat. Yang pertama kebodohan aslinya, yang kedua dia tidak sadar bahwa dirinya bodoh. Akhirnya menafsirkan seenaknya. Malik Yaumiddin, penguasa hari agama. Hari agama. Ya din kan agama. Kasihan. Kasihan. Kalau saja jahilnya jahil yang sederhana, kalau saja bodohnya bodoh yang sederhana, pasti dia akan duduk bersimpuh di majelis ilmu, belajar. Saya ini bodoh, saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti tafsir Al-Quran.
Nanya pada para ulama, duduk di majelis para ulama, belajar. Sayangnya, sudah bodoh, dia tidak sadar bahwa dirinya bodoh. Menjadi kiai, menjadi ustadz, menjadi dai, berbicara dengan seenaknya, hanya dengan modal bahasa Arab. Saya ini ahli bahasa Arab, saya lulusan sana, lulusan sini. Saya sudah memiliki ijazah bahasa Arab. Ada apa menafsirkan, harus tanya ulama. Cukup dengan bahasa Arab. Akhirnya sesat dan menyesatkan. Padahal dalam makna-makna kalimat dalam Quran maupun sunnah, ada makna lughawi secara bahasa, ada makna syar'i. Salat secara bahasa maknanya doa. Secara syar'i adalah satu ibadah tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Kan begitu. Demikian pula kalimat zakah. Secara lughatan artinya mensucikan, membersihkan. Saya lagi bayar zakat, kan saya lagi bersih-bersih. Ya goblok namanya. Walaupun maknanya membersihkan lughatan, tetapi secara istilahan, secara syar'i disebutkan dalam sekian banyak hadis-hadis. Zakat itu bagi mereka yang sudah mencapai atau hartanya mencapai nisab tertentu, maka dia mengeluarkannya, dan sudah lewat 12 bulan, maka dia harus mengeluarkannya 2,5% dari harta emas dan peraknya. Kan begitu. Itu zakat. Walaupun lughatan zakka yuzakki artinya mensucikan, membersihkan. Bagaimana Ustaz? Bertentangan ayat ini dengan ayat itu. Yang mana yang bertentangan? Gak ada ayat bertentangan dengan ayat. Ada Ustaz. Di sini dikatakan suruh memberikan zakat. Yang di sini dikatakan wala tuzakku. Di mana? Ini dalam ayat ini wala tuzakku anfusakum. Jangan kalian mengeluarkan zakat. Ya beda. Walaupun asal katanya sama zakka yuzakki, tapi maknanya berbeda jauh. Yang ini mengeluarkan zakat diperintah wajib. Yang ini jangan kalian mensucikan dirimu sendiri. Jangan belagak bersih. Jangan menyatakan saya paling suci, saya paling bersih. Jangan. Wala tuzakku anfusakum. Wa a'lamu biman ittaqa. Allah lebih tahu siapa orang yang takwa. Dan itu butuh ilmu. Memerlukan tafsir dari salafus saleh, tafsir bil ma'thur, tafsir yang dari riwayat-riwayat para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, yang mereka mendapatkan ilmu langsung dari Rasulullah SAW atau dari murid-muridnya Rasulullah SAW, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Fadakhalat atau qad khalat min qablihi sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Kemudian Allah melanjutkan ayatnya pada yang ke-137 dan 138. Qad khalat min qablikum sunanun. Telah lewat sebelum kalian suatu sunnah-sunnah. Ini juga ada lughatan, ada istilahan. As-sunnah adalah ajaran Rasulullah SAW secara lengkap. Tapi secara lughatan, sunan adalah satu kebiasaan yang sudah pernah terjadi. Dari itu yang dimaksud di sini. Sudah terjadi kebiasaan yang Allah takdirkan di muka bumi. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Dan engkau tidak akan mendapati sunnah Allah berubah. Yang mana ini kok sunnah Allah? Kalau Nabi SAW dikatakan sunnah Nabi, artinya apa yang dikerjakan oleh Nabi menjadi teladan. Kan begitu. Jadi sunnah. Tapi kepada Allah berbeda. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Engkau enggak akan dapati sunnah Allah berubah. Apa sunnah Allah? Kebiasaan yang Allah ciptakan di muka bumi. Bahwa ini begini. Tidak berubah. Allah akan berikan pada muttaqin dukungannya, pembelaannya. Dan Allah akan berikan kejelekan dunia dan akhirat bagi orang kafir, para penentang. Itu sunnatullah yang sudah Allah ciptakan. Wala tajida li sunnatillahi tabdila. Maka kata Syekh Sa'di, hadhihi al-ayat al-karimat wa ma ba'daha fi qissati Uhud yu'zi ta'ala ibadahu al-mu'minina wa yusallihim. Bersambung kembali dengan kisah Uhud. Masih ingat kisah Uhud yang sudah dibahas pada ayat-ayat sebelumnya?
Maka Allah katakan telah lewat sunnatullah di muka bumi. Maka berjalanlah di muka bumi dan lihatlah bagaimana kesudahannya orang-orang para pendusta agama. Al-mukadzibin. Bagaimana bala tentara Fir'aun habis ditenggelamkan oleh Allah, diazab. Bagaimana kaum Namrud dan bala tentaranya. Bagaimana kaum Ad, bagaimana kaum Tsamud, bagaimana kaum Madian. Ada yang ditenggelamkan dalam bumi, ada yang dihujani dengan batu, ada yang diberikan angin yang sangat dingin yang mematikan mereka. Dan ada yang dimatikan oleh Allah dengan suara yang memekakkan telinga, memutus jantung-jantung mereka. Fa asbahu fi darihim jasimin. Mereka menjadi bangkai-bangkai di rumah-rumah mereka. Ikhwani fid din, azakumullah. Itu sunnatullah. Kaifa kana aqibatul mukadzibin. Bagaimana kesudahannya para pendusta yang mendustakan agama. Bukan para pendusta yang berdusta, tapi yang mendustakan agama, yang menentang para rasul. Lihat akibatnya. Semua diazab. Semua berakhir dengan kejelekan. Ini namanya tasliyah. Tasliyah, hiburan. Atau lebih tepatnya menghibur orang yang sedang sedih. Kata lainnya takziah. Kalau kalian mendengar saudara kalian mendapatkan musibah, meninggal saudaranya, bapaknya atau ibunya, kita kan bertakziah. Apa makna takziah? Mana takziah adalah yu'azzi, memberikan sesuatu agar dia berkurang kesedihannya. Sudahlah, lillahi ma akhad wa lillahi ma ata. Milik Allah apa yang Allah berikan, milik Allah pula apa yang Allah ambil. Atau kalimat inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Bukankah kita semua dari Allah? Dan semua kita akan kembali pada Allah. Maka terimalah apa yang sudah Allah takdirkan. Bahwa memang beliau harus meninggal. Semoga Allah ampuni dia. Semoga Allah berikan rahmat padanya. Ila akhir. Itu menghibur. Sekarang perang Uhud. Korban tidak sedikit. 70 sahabat yang mulia meninggal. Bahkan paman Rasulullah SAW, Hamzah, terbunuh dalam perang Uhud. Tentunya menyedihkan. Maka Allah turunkan ayatnya bahwa sunnah-sunnah Allah sejak dulu sudah lewat. Lihatlah kalau tidak percaya. Undur kaifa kana aqibatul mukadzibin. Lihatlah kesudahannya para musuh-musuh Allah yang mendustakan agama, mendustakan para rasul. Tenang saja. Mereka pasti akan diazab. Ini barakallahu fikum ta'ziyah. Yu'azzi ta'ala ibadahul mu'minin wa yusallihim. Memberikan ta'ziyah, memberikan tasliyah, hiburan kepada mereka yang sedang sedih. Wa yukhbiruhum annahu madha qablahum ajyalun wa umamun katsirah. Bahwasanya sudah lewat sebelum mereka generasi demi generasi, jilun ba'da jil, wa ummah ba'da ummah. Jamannya jil, ajyal. Jamannya ummah, umam. Yang sekian banyak. Wamtuhinu. Dan mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa butuliyal mu'minuna minhum biqitalil kafirin. Dan juga mereka orang-orang beriman yang dulu juga diuji untuk melawan dan memerangi orang-orang kafir dan diperangi oleh orang-orang kafir. Falam yazalu fi mudawalatin wa mujawalah. Dan begitulah mereka dalam berperang, kadang menang, kadang kalah. Itu yang dikatakan mudawalah. Mudawalah bergiliran. Wa mujawalah juga semakna. Tetapi lihat, setelah mudawalah dan mujawalah, kadang menang, kadang kalah, kadang menang, kadang kalah. Lihat akhirnya. Kaifa kana aqibatul mukadzibin wa kaifa kana aqibatul muttaqin. Lihatlah kesudahannya orang-orang kafir dan bagaimana kesudahannya orang-orang mukmin. Ikhwani fid din, azakumullah. Agar kita terhibur dan bisa sabar dengan korban 70 yang luka-luka sekian banyak dan Rasulullah SAW terluka. Sabar. Umat terdahulu pun demikian keadaannya.
Tapi lihat, pada akhirnya Allah angkat orang beriman dan Allah hancurkan orang-orang kafir. Pada akhirnya Allah menangkan orang-orang beriman dan Allah kalahkan orang-orang kafir. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Qala, dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, hatta ja'alallahu al-aqibata lil muttaqin. Akhirnya Allah berikan kesudahannya untuk orang-orang muttaqin. Kalau dikatakan untuk berarti kebaikan. Kalau atas berarti kejelekan. Pakai ala. Kesudahannya alal kafirin. Kesudahannya lil muttaqin. Dalam bahasa Arab cukup untuk menunjukkan kesudahannya ala berarti kesudahannya menjadi jelek buat orang-orang yang kafir. Kalau pakai lil muttaqin, kesudahannya untuk orang-orang yang takwa berarti kebaikan. Ujung-ujungnya orang muttaqin selalu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wan nasr li'ibadihil mu'minin, dan kemenangan Allah berikan pada hamba-hambanya yang beriman. Wa akhirul amr hasalatid daulah 'alal mukadzibin, dan akhir urusan yang terjadi adalah daulah 'alal mukadzibin, atau dulah, lebih tepatnya dulah 'alal mukadzibin, pada akhirnya giliran atas orang kafir. Berarti kalah apa menang? Hah? Kalah. Dari mana? Ini kan giliran belum tentu menang atau kalah. Tapi pakainya ala. Kalau dulah lil muttaqin berarti kemenangan. Tapi kalau dulah alal mukadzibin artinya kekalahan. Wa khadalahumullahu binasri rusulihi wa atba'ihim. Dan Allah khadalahum, Allah biarkan, Allah tidak menolong mereka, para orang kafir, dan Allah menangkan Rasulnya wa atba'ihim, dan pengikut-pengikutnya. Fasiru, silakan bertebaran di muka bumi. Bi abdanikum wa qulubikum, dengan badan-badan kalian ataupun dengan hati-hati kalian. Artinya tidak mesti kamu harus keliling dunia untuk mengetahui bukti-bukti tersebut. Itu dengan badan, silahkan kalau kalian mampu. Tapi tidak harus dengan badan. Bisa juga dengan qulub. Melihat sejarah Fir'aun, melihat sejarah kaum 'Ad, sejarah kaum Tsamud, sejarah kaum Madyam, sejarah kaum Lut. Yang diangkat negerinya sampai kokok ayamnya dan gonggongan anjingnya terdengar di langit. Kemudian dihempaskan dalam keadaan terbalik. Sehingga masuk ke dalam bumi. Dan sekarang menjadi laut mati. Lautnya saja tidak barokah. Akibat azab dari Allah Ta'ala. Mengapa tidak barokah? Tidak ada kehidupan di dalamnya. Jangan mengharapkan ikan atau udang, tidak ada. Makanya disebut laut mati. Kadar garamnya terlalu tinggi, maka nggak ada kehidupan di dalamnya. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Kaum 'Ad, kaum Tsamud, fi darihim jathimin, menjadi bangkai-bangkai di rumah-rumah mereka. Rumahnya masih utuh, kan diukir dari batu, sampai hari ini masih ada. Di Yordania sana. Menjadi tempat wisata. Ini peninggalan nenek moyang kami. Kenapa enggak mengingatkan nenek moyang kami yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena kafir menentang nabinya? Ikhwan ibn a'azakumullah. Mereka yang melihatnya semuanya takjub. Bisa seperti ini. Besarnya bangunan tersebut, tinggi. Tiang-tiangnya sebesar ini. Gunung, batu diukir menjadi pilar-pilar. Ini barakallahu fikum menunjukkan bagaimana akibatul mukadzibin. Fanzuru. Nazar al-ain dan bisa nazarul qulub. Dan nazarul qulub bagi orang mukmin sudah cukup. Artinya sudah terbukti dalam Quran, diberitakan dalam hadis, diberitakan dalam sejarah bagaimana mereka diadab, sudah cukup. Amanna bihi.
Qala, dikatakan selanjutnya, fa innakum la tajidunahum illa mu'adzabina bi anwa'il uqubatid dunyawiyah. Lihatlah kesudahan mereka. Fa innakum, sesungguhnya kalian tidak mendapati mereka kecuali mu'adzab, terazab bi anwa'il uqubatid dunyawiyah, dengan berbagai macam azab di dunia. Qad khawat diyaruhum wa tabayyana likulli ahadin khasaruhum. Sudah hancur atau sudah luluh lantah negeri mereka, dan sudah jelas bagaimana kerugian mereka. Wa dhahaba izzuhum, dan telah sirna kehebatan mereka. Izzuhum, kemuliaan mereka. Wa mulkuhum, kerajaan mereka. Semuanya sirna. Semuanya sirna. Tinggal sisa puing-puingnya saja. Fir'aun, tinggal piramid-piramidnya dan beberapa bangkai-bangkainya yang Allah biarkan terjaga sehingga semua orang bisa lihat. Wazala badkhuhum wa fakhruhum, hilang kebanggaan mereka, hilang kesombongan mereka. Afalaisa fi hadza a'dhamu dalil? Bukankah pada yang demikian ada sebesar-besar bukti? Wa akbaru syahid, sebesar-besar dalil dan sebesar-besar bukti ala sidqi ma ja'at bihi rusul, atas kebenaran apa yang dibawa oleh para rasul. Berbicara dalam hadis-hadis, dibacakan ayat-ayatnya, terbukti di alam nyata, terlihat iyanan dengan mata kepala. Bagaimana tidak percaya? Melihat bukti-buktinya. Ikhwani fillah, a'azzakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa hikmatullah allati yumtahan biha ibadahu wa yumtahan biha ibaduhu liyabluwahum wa yatabayyan sadiquhum min kadhibihim. Walihada qala ta'ala hadza bayanun linnas. Hikmahnya, hikmah Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menguji para hambanya, untuk menguji mereka agar jelas mana yang sadiq, mana yang kadhib, mana sadiquhum, mana kadhibuhum, siapa yang membenarkan dan siapa yang mendustakan. Akan terbukti dengan ujian-ujian. Maka Allah katakan di akhir ayatnya, hadza bayanun linnas, ini penjelasan bagi manusia, ai dilalah bahira, petunjuk yang sangat jelas. Tubayyin linnasil haqqo minal batil, yang menjelaskan bagi manusia mana hak mana batil. Wa ahli sa'adah min ahli syaqawah, untuk menjelaskan mana ahli sa'adah, mana ahli syaqawah, mana golongan yang akan berbahagia dan mana golongan yang akan sengsara. Wa huwal isyaratu ila ma awqa'a Allahu bil mukadzibin, dan ini isyarat menunjukkan apa yang Allah sudah timpakan kepada para mukadzibin. Wa hudan wa mau'izah lil muttaqin, dan juga penjelasan dari Allah sebagai nasihat bagi orang-orang yang muttaqin. Petunjuk dan nasihat bagi orang muttaqin. Li'annahum humul muntafi'una. Kenapa untuk muttaqin saja? Apakah yang lain tidak dinasihati? Yang lain pun dinasihati, tapi la tanfa'. La tanfa'an nasihah. Tidak bermanfaat nasihat. Sehingga Allah katakan nasihat lil muttaqin, nasihat bagi orang yang takwa. Karena orang takwa yang akan mengambil manfaat. Li'annahum humul muntafi'una bil mawa'idh, bin nasihah, bin nasaih. Humul muntafi'una bil ayati fatahdihim ila sabil ar-rasyad, maka membimbing mereka ke jalan yang lurus. Wa tu'azzim wa tuzjiruhum an tariqil ghayy, dan mencegah mereka dari jalan yang sesat. Wa amma baqin nas, adapun orang lain selain orang yang takwa, fahiya bayanun lahum
maka ini pun penjelasan buat mereka sesungguhnya. Taqumu bihi alaihim hujjah, akan menjadi hujjah atas mereka nanti. Hujjah atas adalah hujjah yang menyalahkan. Artinya orang-orang selain muttaqin juga dapat nasihat. Tetapi dalam keadaan mereka tidak mengambil manfaat, maka nasihatnya nanti yaumul qiyamah akan menjadi hujjah alaihim. Alam ya'tikum nadhir, bukankah telah datang pemberi peringatan? Maka mereka tidak bisa menjawab kecuali bala, qad ja'ana nadhirun. Memang telah datang pemberi peringatan. Fakadzabna, tapi kami mendustakan. Maka mereka diazab dalam keadaan mereka sadar kalau mereka pantas diazab. A'udzubillahi min dzalik. Taqumu alaihim al-hujjah min Allah liyahlika man halaka an bayyinah, agar dibinasakan orang yang dibinasakan ala bayyinah, di atas kejelasan. Wa yahtamil anna al-isyara fi qawli hadza bayanun lin-nas, dan bisa jadi ada kemungkinan lain kalimat hadza bayanun lin-nas, hadzanya isyaratnya bisa pula terhadap Quran ini. Hadza, yani Quran ini bayanun lin-nas, penjelasan bagi manusia. Ini juga bisa dan tidak bertentangan dengan tafsir yang pertama. Berarti ikhtilafut tanawwu', ikhtilaf yang hanya tanawwu' saja, tapi kedua-duanya dimaksudkan oleh ayat. Ayat ini memiliki makna dua yang tidak bertentangan. Bahwa Quran ini adalah bayanul linnas wa dzikril hakim wa annahu bayanul linnasi umuman. Ini penjelasan bagi manusia secara umum, petunjuk bagi manusia secara umum, nasihat bagi manusia secara umum, tetapi lil muttaqina khususan, khusus bagi orang yang takwa, karena merekalah yang akan mengambil manfaat, merekalah yang akan menerima nasihat. Wakilal ma'naya ini hak, dan kedua makna tadi benar, tidak bertentangan. Wal Quran, dan Al-Quran kadang di dalamnya memiliki makna-makna yang lebih dari satu, tapi semuanya hak. Itulah kehebatan Al-Quran. Bahkan kadang memiliki beberapa sebab-sebab turun yang berbeda-beda, tetapi semuanya termaksud. Ada kejadian di sana, ada kejadian di sini, ada kejadian di situ. Kemudian turun beberapa ayat menjawab semuanya. Sehingga kata ulama yang satu, asbabun nuzulnya adalah ini, turun ayat ini. Yang kedua mengatakan yang sana, yang menjadi sebab turunnya ini. Yang satu lagi menyatakan yang ini, yang menjadi sebab turunnya. Maka para ulama yang menyatakan kulluhu haq, semuanya benar. Memang semua kejadian-kejadian tadi menyebabkan Allah turunkan ayat untuk menjawab semua perkara-perkara tersebut. Inilah kehebatan Al-Quran, kalamullah. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.